itu ada pembeli Aceh transfer langsung ke kamu 100 juta. Terus apa yang kamu lakukan? Itu bulan apa? Hah? Bulan apa itu? Desember awal kalau nggak salah. Berarti memulai YouTube baru 3 bulan sudah ada yang percaya? Iya. Itu subscriber berapa waktu itu masih? 800 apa? Nggak 1000 banyak, lah gitu. Berarti sebenarnya nggak perlu ribu-ribuan kekean gitu sudah bisa menghasilkan sesuatu ya? Iya, Jadi kan orang Pak, kadang-kadang kalau mau memulai sesuatu kan, wah gue belum segini nanti nggak ada hasil gitu. Tapi ternyata kamu dengan 800 aja udah ada hasil ya? Iya, karena saya liatin, saya pelajarin sekarang teman-teman bikin YouTube tuh seminggu sekali. Coba dulu saya, ya kan 3 jam sekali video saya itu. Hah? 3 jam sekali? 3 jam sekali. Gila, serius? Sehari 3-4 kali upload gitu ya kan di hari yang sama. Setiap hari? Setiap hari gitu. Jadi kontenmu terus ada Iya, terus? ya padahal yang kita iklanin itu aja. Nah tapi kan Stok-stok orang kali yang mikirnya gini, lu sebenarnya jualan apa jual video? Gue ya jualan ya, jualan mobil gitu. Karena YouTube saya bikin jadi media jualan aja gitu. Dan memang dari awal nggak mikir jadi YouTuber kan? Enggak, Sampai sekarang juga bukan YouTuber? Ya, enggak, bukan. Kan? Bukan. Nggak nyaingin Atta Halilintar? Enggak, Pak. Nggak. Tapi menarik gitu ya, jadi memulai sesuatu terus kemudian tekun aja, atau dengan hanya subscribernya juga belum banyak, tapi udah bisa jualan dan orang percaya. Iya. Berarti ya. Nah, ini saya pengen gali di situ. Kenapa orang percaya sama kamu? Apa ya? Nggak tahu ya orang nilainya dari mana gitu ya kan. Tapi setelah saya pelajarin ternyata komunikasi nomor 1. Komunikasi ya kan, dan cara penyampaiannya sederhana, gampang dimengerti, dan satu yang saya jual dulu pokoknya kalau transfer unit langsung ke rekening Bluebird. Sampai sekarang selalu saya canangkan hindari sales-sales yang transfer unit itu ke rekening pribadi. Gitu, karena seamanah-amanahnya orang gitu ya kan, kalau sudah sama uang biasanya hilang. Itu pengalaman ketipu dulu ya? Iya Pak, benar. Makanya saya lebih tertata aja gitu ya kan. Jadi lebih kita cari aman ya kan, sampai orang tuh image-nya udah baik duluan. Oh transfer unit ke Bluebird ya gitu ya kan. Saya kira kayak yang lain gitu ya kan, karena kan di luaran sana banyak ke rekening pribadi kan, memang mereka pedagang. Gitu ya, berjalan lah sampai sekarang gitu ya kan. Saya bangun MW Motor dibantu Bang Fitra gitu ya kan, partner saya sampai sekarang gitu. Jadi MW Motor itu bengkelnya berarti ya? Bengkelnya aja buat modifikasi? Iya. Bikin bengkel namanya apa ya gitu ya kan, kita kerja di pool MWK gitu, kita ambil 2 hurufnya gitu biar gampang orang MW gitu ya. Jadi kita bangun seperti itu aja. Nah tadi tuh kamu sempat ngomong tuh ada 2 jurus atau 2 kunci bahwa orang itu kalau mengerjakan itu, menggunakan itu bisa jualan. Itu mau di sharing apa enggak tadi itu sebenarnya? Sebenarnya kalau kata pool, kalau kata teman saya gitu ya kan, kata Bang Fitra, kalau lu punya 10 ilmu turunin 4 aja. Gitu ya kan. Tapi makanya tadi saya takut tuh nanyanya. Kalau rahasia jangan gitu. Iya. Gitu ya kan. Beberapa pool sudah mungkin ada yang datang gitu sharing dengan kita gitu ya kan, tapi tidak efektif buat saya gitu. Jadi kalau buat saya ketika kita mau belajar sama orang lain, jangan memandang dia siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, coba lepasin dulu jubahnya. Mau sampean itu PU, mau sampean itu bagian apa, dengerin aja dulu gitu. Dengerin ya. Dan ternyata nggak ada gitu ya. Solo manager. Yakin gitu ya kan, dengan mereka datang nggak ada yang didapat. Nggak ada yang dapat gitu, karena tidak ada. Jangan-jangan saya nanya begini juga nggak ada yang saya dapat kan? Nggak ada yang berbobot gitu kemarin ya kan, dari segi pertanyaannya, dari segi mereka mau menggali kayaknya enggak deh gitu ya kan. Ketika saya bilang saya seperti ini, oh enggak, saya begini loh, kok jadi bantah, saya udah ngalamin kok gitu. Oh gitu. Jadi yang nanya sama kamu tuh malah lebih ngajarin gitu. Gitu. Ya udahlah, lebih baik saya diem kan. Gitu. Padahal lucu ini orang-orang kita di lapangan itu ya kan. Ya, dia belum jualan tapi udah bisa lebih pintar ya. Iya, gitu. Makanya saya
Nah biar nggak usah ditanya-tanya sama mereka lagi, ajarin dong sekarang gitu kan. Oke. Saya rumusin secara matematis lah gitu ya kan, secara hukum apa ya pak, pastinya lah saya punya rumus gitu ya kan, yang insya Allah kalau misalkan dijalanin closing, walaupun seminim apapun itu pasti closing gitu ya kan. Saya punya keyakinan itu karena memang sudah hampir setahun ini saya lakuin itu. Dan pembeli-pembeli saya tuh banyak yang sudah datang ke pool-pool lain tidak mendapatkan jawaban yang puas dan kenyamanan saat di pool ketika ada di MW. Minim apapun kuncinya itu. apa nih? Kuncinya ada dua pak. Dua poin. Satu apa itu? Dua poin. Satu komunikasi. Nanti kita jabarin. Oke. Ya kan. Yang kedua? Yang kedua itu pasang iklan sebanyak-banyaknya dan cari orang bertanya sebanyak-banyaknya. Oke, jadi ada dua ya. Yang pertama komunikasi. Yang kedua cari orang bertanya sebanyak-banyaknya. Cari orang bertanya sebanyak-banyaknya. Nah, komunikasi. Komunikasi yang gimana sih? Saya tuh lebih apa adanya ya. Gitu, jadi nggak mau gede-gede, nggak mau seperti apa gitu ya kan. Dan ternyata apa adanya itu justru jadi respect buat orang banyak. Oke. Gitu ya kan. Yang kamu maksud apa adanya kalau dalam konteks jualan tuh gimana? Misalnya orang nanya unit atau nanya apa gitu, kamu gimana sih kok bisa orang itu nyantol gitu sama kamu? Kan unit kita selalu dibilang orang apa ya, wah bekas taksi, mobil capek, ya terus bener gak sih ini yang jual, bener gak sih ini nggak diganti-ganti, bener gak sih bukan extra brand gitu kan ya, itu yang sering terjadi. Betul, ya sering terjadi. Nah kamu kalau kayak gitu ngomong yang dibilang apa adanya itu kayak gimana sebenarnya? Kita lebih mengedukasi ya, lebih mengedukasi teman-teman di luar sana. Mungkin ada yang bertanya, bang kalau saya beli bisa jamin nggak? Itu kan pertanyaan mutlak tuh, pasti ada tuh. Nah kamu jawabannya apa kalau gitu? Saya bukan Tuhan bisa menjamin. Tapi benar sih, benar. Ya kan, saya selalu bilang Pak, saya bukan Tuhan. Bahwa mobil itu bakal ada apa-apa ke depannya, kayaknya bukan karena saya gitu. Saya bukan Tuhan bisa tahu 2 bulan lagi mobil bakal kenapa, gitu ya kan. Down tuh orang mungkin. Tapi ada tapinya. Mobil itu kan ada teori kerjanya. Gitu ya kan, ada cara pengecekan mesin, ada cara pengecekan ini. Nah landasan itu yang kita pakai untuk memaksimalkan mobil gitu ya kan. Saya nggak bisa bikin mobil ini sempurna kayak mobil baru karena hakikatnya ini mobil second gitu. Saya selalu jawab seperti itu ya kan. Saya tidak bisa menjamin ya kan, tapi saya dengan metode apa yang ada gitu ya kan, dengan bengkel kita ada pengecekan yang rutin, itu yang kita jadiin landasan buat memaksimalkan mobil. Saya jual yang coba seminim PR mungkin. Jadi bukan nggak ada PR ya, sesedikit mungkin. Ya sesedikit mungkin gitu. Saya selalu ambil contoh seperti itu. Ya. Jadi orang itu iya. Jadi orang lebih paham. Oh iya, saya tuh beli mobil second loh. Rasional aja. Iya, rasional gitu ya kan. Makanya buat temen-temen yang mungkin jadi sales itu jangan terlalu manis karena itu bisa jadi bumerang. Nggak boleh terlalu manis Ya kan, jangan mentang-mentang mungkin kita kita belubet loh begini ya kan. Nah itu buat saya terlalu lebay. Gitu. Karena pasti masalah gitu ya kan, pasti jadi bumerang dah gitu ya kan. Kita sudah memastikan mobil itu bagus ini ya kan, tapi dengan tata bahasa yang cara penyampaian orang itu justru lebih paham apa yang dia beli gitu ya kan. Sama contoh, saya beli mobil bapak nih Avanza misalkan 100 juta harganya, tapi saya minta shock baru, saya minta part-part baru ya kan. Nah itu jatuhnya bukan second pak, itu jatuhnya baru. Iya baru gitu ya kan. Nah di Bluebird dengan taksi yang saya jual, saya selalu bilang sama dia ada metodenya, ada caranya kita cariin. Saya lebih ke 5 poin sih yang sudah saya rangkum. Yang pertama mesin, yang kedua pure kaki-kaki, ya kan. Yang ketiga transmisi, yang keempat ECU, 5 surat-surat. Kalau 5 poin itu udah dapet, ya kan, mobil taksi apapun, sisanya pasti PR.
Sisanya pasti pemakaian. Ya, ya. Karena saya nggak pernah tahu part yang haus yang mana Betul, gitu ya kan. betul. Kita umur part nggak ada yang tahu, sama kayak saya, badan saya nggak tahu 2 bulan saya bakal sakit dan saya nggak tahu. Jadi kamu komunikasi Komunikasi gitu, lebih apa adanya. Terus gitu. pakai 5 poin itu 5 poin itu dijelasin udah jadi jelasin ke pembeli atau calon pembeli bahwa betul. mesinnya gimana, kaki-kakinya gimana, Iya betul. ECU-nya gimana, apalagi tadi ya? Surat-surat Surat-surat satu lagi? transmisi. Oh, transmisi. Ya. Berarti 5 hal itu yang 5 hal kamu itu. patokan untuk jelasin. Iya. Jadi 5 hal pokok ini aman Pak, Iya, kan? Tapi 5 hal pokoknya. sudah saya cek, sudah saya pas kurang lebih Mhm. oke. Nah sisanya memang karena Pemakaian, pemakaian. Jadi gitu. saya memberikan ke Bapak seminim mungkin PR-nya. PR gitu Bukan ya. nggak ada PR gitu. Oke. Karena taksi nggak usah ekstraksi, di luar ekstraksi pribadi pun pasti bekas Ya. pakai gitu Nah, ya. selain komunikasi itu komunikasi apa lagi? Ada ramuan lagi nggak? Ada. Apa tuh? Tay, boleh ceritain nggak? Ini